Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mohon izin Ustaz Agus, para kiai, para ustadz, para alim ulama, tokoh masyarakat. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya, ada beberapa pertanyaan. Cuma saya simpulkan dari beberapa pertanyaan itu terkait masalah keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Termasuk salah satunya itu adalah mengenai puasa. Apakah puasa itu disunnahkan atau ada contohnya dari Nabi SAW? Pengerjaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Apakah Nabi melakukannya atau tidak? Kalaupun Nabi melakukannya, mana dalilnya? Kalau memang tidak melakukannya, mana dalilnya, kan gitu. Hadisnya yaitu ada di riwayat Abu Dawud, nomor hadis ke 2437. Salah satu yang meriwayatkannya itu adalah dari istri Nabi, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Hafsah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Hanya masalahnya hadis ini dipermasalahkan karena ada ittirab. Ittirab itu istilahnya kerancuan. Kalau dalam ilmu hadis itu ada bahasanya seperti itu. Kerancuan dalam masalah sanad utama. Jadi sanad utama ini kita bahasakan sahabat yang pertama kali memberitakan mengenai perilaku Nabi, atau sahabat yang memberitakan apa yang Nabi sabdakan. Itu sanad utama. Jadi dalam beberapa kitab induk hadis ada yang disebutkan bahwa ini dari Hafsah. Ada juga yang menyebutkan ini dari beberapa istri Nabi. Hanya saja kalau memang ini riwayatnya dari istri Nabi, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sendiri. Aisyah mengatakan bahwa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyaman fil asyri qattun. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah barang sekalipun. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Artinya hadis ini kontradiktif dan bagaimana kita cara mengkompromikannya. Kalau memang dua-duanya sahih, bagaimana jalan tengahnya? Kita kesampingkan dulu masalah hukum puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang kita coba pahami dulu satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ada di Sahih Bukhari nomor hadis ke 969. Ini sempat kita bahas juga. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal amalu fi ayyamil asyri afdala minal amali fi hadihi qalu wala jihadu qala wala jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Bahwa kata Nabi yang maknanya kira-kira amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwa amalan itu lebih besar pahalanya daripada jihad di jalan Allah. Lebih besar pahalanya daripada jihad fi sabilillah. Dan kata Nabi, kalaupun amalan itu dikerjakan
bahwa pahalanya itu sebanding dengan orang yang mati syahid. Mati syahid di jalan Allah. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'in. Jadi itu menandakan bahwa satu amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwa pahalanya sebanding dengan orang yang mati syahid. Apapun amalan yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, sekecil apapun amalan itu. Adapun puasa adalah sebuah amalan yang memang besar pahalanya. Artinya ketika seseorang melaksanakan puasa, mencakup juga semua ibadah yang lainnya. Orang yang puasa itu banyak zikrullah. Biasanya orang yang puasa itu salatnya itu ada tambahannya gitu. Selain daripada sholat wajib, dia melakukan juga sholat qobliyah ba'diyah kan gitu. Orang yang puasa itu biasanya dia menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Yang dikhawatirkan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah orang tidak melaksanakan amalan ibadah apapun, tapi yang dia lakukan adalah maksiat. Nah, makanya solusi dengan puasa ini adalah meredam dari potensi-potensi maksiat yang dia lakukan. Jadi artinya apapun yang menyebutkan bahwa tidak ada kesunahan bahwa atau tidak ada contoh dari Nabi bahwa Nabi melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, tapi nyatanya ibadah puasa itu memang baik. Kita kembali lagi ke hadis yang tadi, hadis yang kontradiktif, yang pertama dari Hafsah, yang pertama dari Aisyah. Bagaimana cara mengkompromikannya? Yang pertama, hadis dari Hafsah tadi bahwa Rasulullah SAW selalu melaksanakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW dia tidak pernah melihat Nabi SAW puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita ambil pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini adalah bahwa ketika Nabi datang dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan Nabi tidak puasa, maka Aisyah beralasan di sini untuk mengungkapkan bahwa Nabi tidak pernah melakukan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alasan yang keduanya adalah Nabi kenapa tidak melakukan itu, tidak melakukan puasa, padahal puasa ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Nabi. Khawatir ini adalah memberatkan umatnya, dan umat menyangka bahwa puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dikatakan wajib. Sallallahu alaihi wasallam kadang di tahun ini mengerjakan, kadang di tahun itu tidak mengerjakan puasa. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tahu kapasitas dari keilmuan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah pengarang dari Fathul Bari, yaitu syarah dari Sahih Bukhari. Dan beliau pun mengarang salah satu kitab yang kita kaji, yaitu Bulughul Maram. Nah, itu artinya jika memang kita mau meniatkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, lebih baik. Jika memang tidak, ya tidak apa-apa. Jika memang sudah biasa Senin Kamis, ya laksanakan Senin Kamis. Karena ketika kita melaksanakan amalan dan itu bertepatan dengan sebuah hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun dapat pahala itu. Yang penting tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Puasakah, zikirkah, atau tadarus Al-Quran kah? Jadi jika bertanya apa sih yang harus kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, ya paling tidak ada 3 amalan. Yang pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah
Subhanahu wa taala. Zikirnya apa saja? Ya banyak. Kata Nabi, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Ada juga dua kalimat kata Nabi, ada dua kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berzikir dengan kalimat ini, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Atau aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Banyak. Atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bahwa kalimat ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting lisan kita tidak diam dari mengucapkan zikir. Yang penting ada aktivitas, di sela-sela aktivitas kita, lisan kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang paling baik yang kita bisa laksanakan di bulan Dzulhijjah ini adalah Al-Qur'an. Perbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menghafalnya, kemudian menyebarkannya. Jika ingin menjadi ahli Al-Qur'an, ada 5 yang harus kita penuhi. Membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, menyebarkan atau mengajarkan kepada orang lain. Atau amalan lain yang bisa kita kerjakan adalah sholat. Tambahlah sholat rawatib, sholat sunat rawatib yang 12, yang muakkad. 4 qabla zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, dan 2 qabla subuh. Atau perbanyak lagi kita sholat tahajud dan sholat duha. Kemudian apalagi sedekah kalau ada uangnya, misalkan sedekah dengan uang, sedekah dengan kebaikan ya dengan kebaikan. Meskipun hanya dengan at-tabassumu fi wajhi akhika, dengan bermuka manis kepada orang lain. Apa saja yang bisa kita lakukan, yang penting tidak melakukan maksiat di bulan haram, yaitu di bulan yang dimuliakan Allah. Karena ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 3, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Paling tidak kita tidak melaksanakan maksiat. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah ketaatan, artinya secara otomatis kita tarkul maksiat kan gitu, meninggalkan maksiat. Ya, andaikan kita memang kembali lagi ke masalah puasa, tidak bisa puasa dari tanggal 1 misalkan sampai tanggal 9, mari kita khususkan tanggal 9 bulan Dzulhijjah puasa. Yang biasa disebut itu adalah puasa Arafah. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini disampaikan oleh Abi Qatadah, ada di Sahih Muslim nomor hadis ke 1162, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha. Adapun puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan puasa di hari itu diampuni dosanya setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya marilah kita perbanyak amal soleh, apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, zikrullah kah, baca Al-Quran kah, perbanyak sholat sunnah, kemudian sedekah, atau yang lebih utama adalah puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini sekaligus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.